Jadi siapapun yang nanyain lu, termasuk Lala, mendingan lu diam aja. Iya, Bi, iya. Halo sayang, ada apa? Saya mau ketemu sama kamu malam ini. Kita bicarakan soal harta Gonogini. Dan ini adalah penawaran terakhir dari saya untuk kamu. Terus mencintamu. Gimana, Bu? Buktinya masih kurang, Bu. Saya masih bisa kumpulin nota-nota kalau Hasbi sama Rina itu sering berpergian keluar kota, Bu. Sebenarnya bukti ini masih belum cukup kuat. Di sini memang ada pemesanan makanan untuk 2 orang. Tapi kan bukan berarti mereka nginap dalam satu kamar. Bisa jadi yang satu untuk Pak Hasbi dan yang satunya lagi untuk kliennya. Mbak, sebaiknya Mbak Lala pertimbangkan lagi syarat dari Pak Hasbi soal saham dan harta Gonogini. Mungkin itu jalan satu-satunya agar Pak Hasbi mau menandatangani surat cerainya. Karena sampai saat ini Mbak Lala masih tidak punya bukti kalau Pak Hasbi berselingkuh. Harusnya pas saya mergokin Hasbi sama Kamesha itu harusnya saya fotoin. Saya videoin. Tapi karena keburu emosi jadi saya... Astagfirullahaladzim. Wah, kamu jangan nyalahin diri kamu kayak gitu dong. Sekarang kamu yakin aja, semoga jalan ke depannya itu dipermudah ya. Kalau memang nggak ada cara lain, saya akan coba sarannya Bu Sarah. Saya akan coba ngomong sama Hasbi. Sebaiknya disegerakan ya, Mbak. Ya, Bu. Tumbenan banget Lala nelfon. Ada apa nih? Dia pasti memaksain gue lagi nih soal harta Gonogini. Halo sayang, ada apa? Saya mau ketemu sama kamu malam ini. Kita bicarakan soal harta Gonogini. Dan ini adalah penawaran terakhir dari saya untuk kamu. Oke, aku akan datang. Hasbi akan datang malam ini. Ada apa, La? Kok kayaknya masih ada yang mengganjal? Enggak, Chef. Saya cuma khawatir nanti Hasbi akan minta porsi yang lebih tinggi untuk hartanya. Kita coba lihat nanti ya, La. Kamu sekarang tenang dulu aja. Kita cuma bisa berdoa. Semoga aja Hasbi bisa mengalah sama kamu. Sebisa mungkin, aku pasti bantu kamu, lah. Baik, saya pamit ya. Sampai ketemu nanti malam. Ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih. Mari. Gimana, La? Nanti malam aku akan ketemu sama Hasbi. Karena nggak mungkin saya yang nemenin Lala,
Yang ada Hasbi malah semakin berpikir macam-macam sama saya. Rindi, saya boleh minta tolong nggak ya? Nanti pas Lala ketemu sama Hasbi, kamu bisa nemenin dia nggak? Tenang aja kali, Chef. Nggak usah diminta juga pasti dijagain kok, ditemenin terus. Makasih ya, Rindi. Ya udah, kalau begitu, Chef, saya pamit juga mau ke Lloyd soalnya. Oke. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Ya, hati-hati ya, Lak. Kamu juga hati-hati ya bawa mobilnya. Iya, Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga semua masalah ini cepat selesai ya, Lak. Saya nggak suka lihat kamu selalu tertekan kayak gini. Oh, si Hasbi jadi kebiasaan nyuekin gue. Mentang-mentang dia udah berhasil tinggal bareng Lala lagi ya. Lu kalau nyaring gue terus begini, gue blokir lo ntar ya. Tapi dia udah pernah ngancam gue lagi. Kalau gue bawel, ntar gue diblokir. Bodo amat ah. Gue telepon dia aja. Karena gue harus ketemu Hasbi hari ini. Oh, ini orang ganggu banget sih. Udah gue cuekin juga gak ada kapok-kapoknya. Masih aja nelfon. Sia, sorry ya baru gue angkat teleponnya. Lagi sibuk banget soalnya. Bi aku kangen banget sama kamu, Bi. Gimana kalau kita makan aja di restoran Cerita Rasa? Gue juga kangen sama lo soalnya kita udah lumayan lama nih gak makan bareng. Kamu serius? Tunggu, ini nggak bercanda? Ya udah. Kalau gitu aku siap-siap cepat dulu ya. Aku dandanin cantik dulu. Terus kamu tungguin aku. Tapi kamu juga jangan lama-lama ya. Ya. Gue harus ngelakuin sesuatu biar Meisha gak gangguin gue melulu. Wak, ntar malam aku jemput ya. Kita langsung ke kantornya Bu Sarah. Ya. Lala. Itu kan adiknya Lala yang waktu itu ada di pengajian. Kak, Ambil. aku dikasih tahu sama manajer kakak kalau kakak udah balik kerja lagi. Maaf ya kak, aku terpaksa kesini. Aku udah bingung cari Kak Lala di mana lagi. Kamu sama ibu tinggal di mana sekarang? Aku sama ibu terpaksa tinggal sama Kak Meisha di apartemen Altara, Kak. Ibu sama Ardan belum tahu soal kecurigaan aku sama tempat itu dan kematiannya ayah. Kak Lala, tolong Kak, temuin ibu. Tiap malam ibu nangis mikirin Kak Lala. Belum siap untuk ketemu sama ibu. Tapi kalau kamu sama ibu butuh uang, nanti akan dikirim. Kak, kita nggak butuh uang Kak Lala. Yang kita butuh, itu Kak Lala nggak marah lagi sama aku sama ibu. Kamu juga balik aja. Harus kerja di Amot juga kan? Nanti kamu telat. Kakak masuk dulu ya. Kak Lala. Nggak usah dikejar. Ya nggak bisa lah, gue harus kejar kakak gue lah. Kalau lo emang sayang sama kakak lo, ngertiin dia lah, kasih dia waktu buat sendiri dulu. Lu siapa dah? Dari pengajian kayaknya lu ngintilin kakak gue mulu. Bodyguard lo. Kalau iya emang kenapa? Bodyguard. Bodyguard ada ya modelan kayak gini ya? Itu angin palingan terbang lu ini nih. Ya. Modelan kayak gini ya,
Gue tuh punya sabuk hitam. Hah? Sakit? Iya, terus Patah tangan nanti. Patah. Makanya nggak usah macem-macem. Sakit cuy. Udah mendingan lu pergi deh udah. Mana aja sih Hasbi? Jangan-jangan dia lama karena Lala. Ngebayangin Hasbi sama Lala berduaan. Gak bisa gue, gak bisa. Tapi kalau ternyata Hasbi berhasil bujuk Lala, masa sih? Bi, ya ampun, aku kangen banget sih. Udah, jangan peluk Sya. Kalau dia kena kita gimana? Ntar ketahuan lagi. Iya deh, iya. Bi, makasih ya kamu udah mau temuin aku. Aku senang banget. Semenjak Lala tahu hubungan kita, susah banget kayaknya kita ketemu. Kayaknya aku tuh ngerasa kita hampir nggak pernah spending waktu makan bareng kayak gini lagi. Sya, untuk sementara waktu kayaknya kita nggak bisa teleponan, kita nggak bisa ketemuan dulu. Gue lagi mau minta harta gondong ini sama Lala. Jadi gue butuh support lo. Dan ini semua kan ujung-ujungnya juga buat lo kan. Aku bisa support apa? Aku pengen banget support kamu. Lo hapus kontak kita, ya kita harus saling blokir. Kok diblokir sih? Ya kalau diblokir aku jadi nggak bisa ngubungin kamu dong. Ya emang harus begitu. Nanti kalau ada digital forensik, kitanya aman. Kalau sampai terbukti cecetan, itu bisa jadi bumerang buat gue di pengadilan. Dan akhirnya gue gak dapet apa-apa dari Lala. Akhirnya, gue bisa tenang setelah kita saling blokir nomor. Habis makan siang, lo dipanggil sama Pak Julian. Jangan-jangan Julian mau ngomongin masalah korupsi yang dibilang Rina tadi. Mati gue. Sya, gue harus balik sekarang ya. Gue harus ke kantor. Sekarang, Bi? Iya, gue harus ke kantor. Oke? Tapi Bi... Nggak bisa. Gue harus pergi sekarang. Dan ingat, hapus semua chat kita dan kita saling blokir. Ujung-ujungnya, semuanya buat lo. Bi... Harus sabar berapa lama nih gue? Selalu Lala yang jadi penyebab utama kesalahan gue. %2? Ya. Sial. Gue nggak bisa nego. Gara-gara si Julian ngancam gue. Oke.